Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa video ini murni untuk edukasi dan bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Video ini dibuat pada tanggal 28 September 2025 berdasarkan permintaan dari @anginadem5105. Saya berharap video ini dapat memperkaya wawasan teman-teman dalam memahami fundamental perusahaan dan kondisi terkini saham GMFI. Mari kita mulai. Profil perusahaan GMFI, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMFI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang maintenance, repair, and overhaul pesawat terbang. Awalnya berdiri sebagai divisi Maintenance and Engineering Garuda Indonesia pada tahun 1984. GMFI kemudian berkembang menjadi Strategic Business Unit atau SBU pada tahun 1998. Langkah ini dilakukan agar Garuda Indonesia dapat fokus pada bisnis penerbangan, sementara GMFI menjadi pusat layanan perawatan pesawat. Pada 10 Oktober 2017, GMFI resmi IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GMFI. Struktur kepemilikan dan anak usaha. Kepemilikan saham GMFI per 2 kuartal 2025, PT Garuda Indonesia Persero Tbk 91,171%. Masyarakat publik 7,906%, PT Aerowisata 0,921%. Artinya, GMFI masih sangat tergantung pada induk usaha yaitu Garuda Indonesia. Anak usaha GMFI, pertama, PT Garuda Energi Logistik Komersial, fokus pada perdagangan suku cadang dan mesin pesawat 99% kepemilikan. Kedua, PT Garuda Daya Pratama Sejahtera, bergerak di bidang ketenagakerjaan 91% kepemilikan. Kinerja keuangan kuartal 2 2025. Pendapatan atau revenue TTM 6 miliar 713 juta rupiah. Year-over-year growth turun minus 27,68% dibanding periode sama tahun lalu. Penurunan ini menunjukkan melemahnya permintaan jasa MRO. Laba bersih atau net income TTM 6 miliar 300 juta rupiah. Year-on-year growth turun 53,31% dari 426 juta rupiah. Meskipun masih laba, penurunan tajam laba bersih menjadi sinyal adanya tantangan operasional. Tren historis kinerja. 2019 laba 45 miliar. Pra-pandemi stabil. 2020 rugi besar 4 miliar 793 juta rupiah. Pandemi COVID-19. 2021 rugi 1,82 triliun rupiah. 2022 berbalik untung 53 miliar rupiah. 2023 laba 309 miliar rupiah. 2024 laba 426 miliar rupiah. 2025 TTM kuartal 2 laba 360 miliar rupiah, mulai melemah. Kesimpulan, GMFI berhasil pulih dari kerugian besar pasca pandemik, namun pemulihan belum stabil. Neraca keuangan kuartal 2 2025. Total aset 6 miliar 655 juta rupiah. Total liabilitas 10 miliar 696 juta rupiah. Ekuitas negatif 4 miliar 44 juta rupiah. Catatan, ekuitas negatif menandakan utang jauh melebihi aset. Ini sinyal resiko finansial tinggi yang bisa menghambat ekspansi. Posisi cash dan hutang. Cash 127 juta rupiah. Total debt 1,137 juta rupiah. Net debt 1,101 juta rupiah. Arus cash. Cash from operation TTM 388 miliar rupiah positif. Capital expenditure 69 miliar rupiah. Free cash flow 319 juta rupiah positif. Meskipun ekuitas negatif, GMFI masih mampu menghasilkan kas positif dari bisnis inti yang penting untuk kelangsungan operasional. Rasio profitabilitas. Rasio nilai analisa. Net profit margin 5,94%. ROA 5,40%. ROE minus 8,89%. Return on capital employed 18,97%. Interpretasi, GMFI menghasilkan laba tipis dan masih butuh restrukturisasi untuk memperkuat ekuitas. Valuasi saham GMFI. Valuasi nilai IHSG median. PR 8,05. PS 0,47.
EV/B EBITDA 3,95. PVB minus 0,72. Kesimpulan, dari sisi PER dan EV/B EBITDA, GMFI terlihat murah. Namun PVB tidak bisa digunakan karena ekuitas negatif. Aktivitas saham. Visual, grafik pergerakan harga GMFI, harga penutupan 26 September 2025, Rp77. Perubahan, minus 8 poin, minus 9,41%. Volume 37,83 juta lot. Rata-rata transaksi Rp77 menunjukkan harga bergerak di area support. Aktivitas bandar, buyer 22 broker, seller 13 broker. Net volume 160.219 lot. Net value 1,2 miliar rupiah. Ini menunjukkan ada indikasi akumulasi tipis meski harga sedang turun. Performa harga. Periode harga awal terendah persen perubahan. 1 hari 78,77 minus 9,41%. 1 minggu 77,101 plus 10%. 1 bulan 54%, 101 plus 24,19%. 3 bulan 54%, 101 plus 20,13%. 6 bulan 42%, 101 plus 67,39%. YTD 38%, 101 plus 57,14%. 1 tahun 38%, 101 plus 27,11%. 3 tahun 38%, 101 plus 6,77%. 5 tahun 38%, 101 plus 38%, minus 3,52%. Interpretasi, dalam 6 bulan terakhir saham GMFI sudah naik 67,39%. Saat ini sedang koreksi dari puncak 101 ke area 77. Analisis teknik singkat, support kuat Rp74,75. Resistan kuat Rp101,108. Jika GMFI mampu bertahan di atas support Rp75, ada peluang rebound ke arah Rp90-Rp95. Namun, jika tembus di bawah Rp74, potensi penurunan bisa ke Rp65,68. Resiko utama, ekuitas negatif indikasi resiko kebangkrutan jika tidak direstrukturisasi. Kedua, ketergantungan pada Garuda Indonesia. Jika induk usaha bermasalah, GMFG ikut tergoncang. Ketiga, persaingan global MRO. Kompetitor asing seperti ST Aerospace bisa menekan margin. Keempat, fluktuasi industri aviasi, penurunan penerbangan, penurunan permintaan MRO. Kesimpulan dan strategi investor. Aspek, status, laba bersih positif tapi menurun. Revenue turun signifikan year on year. Ekuitas negatif, resiko tinggi. Valuasi murah PER 8,05. Arus kas positif, FCC sehat. Harga saham koreksi di area support. Kesimpulan, GMFI fundamentalnya masih rapuh terutama dari sisi ekuitas. Namun, valuasi murah dan FCC positif bisa menjadi potensi turnaround jika restrukturisasi berhasil. Investor konservatif sebaiknya wait-and-see. Trader jangka pendek bisa memanfaatkan area Rp74,75 sebagai support untuk trading. Demikian analisis mendalam kita tentang saham GMFI. Jika Anda tertarik untuk berinvestasi, lakukan riset mandiri dan sesuaikan dengan profil risiko Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.